Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Riko. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel yang berjudul Optimizing of Search Route Scheduling Using Genetic Algorithm. Nah, pada artikel ini yang akan kita bahas yaitu mengenai permasalahannya, terus bagaimana pengkodean kromosomnya, fungsi fitnessnya, seleksi orang tua, mutasi yang dilakukan, seleksi untuk generasi selanjutnya, sampai pada stopping conditionnya. Kita membahas selanjutnya adalah latar belakang daripada pembuatan artikel ini. Jadi latar belakang dari pembuatan artikel ini awalnya adalah pencakwalan rute itu merupakan suatu proses yang cukup rumit dan melibatkan banyak sekali faktor. Sehingga biasanya kan pabrik melakukan pengiriman barang melalui darat, laut maupun udara. Jadi di sini dia berfokus kepada jalur laut. Nah, sebagian besar kapal yang digunakan itu menetapkan frekuensi waktu sampai pada 1 minggu untuk jarak yang jauh. Akibatnya, barang yang dikirim itu harus disimpan di gudang terlebih dahulu, sehingga hal itu memungkinkan untuk memakan biaya yang lebih besar. Jadi untuk menekan biaya tersebut, rencana pelayanan kapal pengiriman barang diharapkan dapat dioptimalkan dari segi jadwal dan alokasi pada beberapa rute. Dan artikel ini menggunakan algoritma genetika dalam mengoptimalkan pencatatan rute kapal. Hal ini dikarenakan kekuatan untuk menghasilkan solusi yang baik pada masalah yang sangat kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah penjadwalan kunjungan ke pelabuhan, untuk meminimkan jarak sehingga konsumsi bahan bakar berkurang. Solusi yang diusulkan yaitu mencoba menghemat konsumsi bahan bakar pada setiap kapal di sepanjang perjalanan. Permasalahan pada penjadwalan kapal ini mengasumsikan bahwa setiap kapal memiliki kapasitas yang berbeda. Setiap kapal mengirimkan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dengan jarak tertentu. Terdapat 21 pelabuhan yang akan dikunjungi oleh 3 kapal. Nah, pelabuhan itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Langkah awal pada algoritma genetika yaitu melakukan pengkodean, yaitu di mana kita merepresentasikan kromosom. Nah, karena ini merupakan optimasi rute kapal, maka kita merepresentasikannya ke terminologi biologi terlebih dahulu. Representasi kromosom yang dilakukan adalah dengan pengkodean permutasi untuk menggambarkan urutan pelabuhan yang harus dikunjungi oleh setiap kapal. Nah, setelah itu didapatlah kromosom yang dibentuk adalah 21, terus 12, 18, 8, 3, 6, 7, 2, 1, 10, 11, 17, 9, 20, 5, 15, 13, 16, 14, 19, 4. Itu merupakan dari tabel sebelumnya. Dari representasi kromosom di atas, maka rute itu kemungkinan dapat diatur untuk setiap kapal. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwasanya tadi terdiri dari 3 kapal. Nah, jadi kapal pertama ini nanti berawal dari Port Kenol. Port Kenol ini adalah Port Surabaya menuju ke Port 21, terus ke 12, 18, 8, 3, 6, 7 dan berakhir lagi di Surabaya. Jadi setiap kapal itu tidak ada yang mengunjungi pelabuhan yang sama. Langkah selanjutnya setelah melakukan pengkodean adalah menentukan fungsi fitness daripada algoritma genetika ini. Jadi fungsi fitness yang digunakan adalah perhitungan berdasarkan total jarak yang ditempuh oleh semua kapal, sehingga didapatkanlah fungsi fitness seperti pada gambar, yang dimana R adalah rute yang termasuk di dalam R, dan R besar ini adalah kumpulan rute. N adalah port yang termasuk dalam VR. VR adalah kumpulan node yang termasuk dalam rute R. M adalah port termasuk dalam V. V adalah kumpulan port yang akan dikunjungi oleh kapal. Dan DR N-1 N adalah jarak antar port
dari rute R. Sebelum melakukan perhitungan fungsi fitness, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui jarak antar pelabuhan. Dari artikel ini dikatakan bahwa jarak antar pelabuhan ini diambil dari www.seadistance.org, di mana dapat dilihat pada gambar seperti slide. Sehingga nilai fitness tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus fungsi fitness sebagai berikut. F sama dengan 10.000 per 6.912 ditambah 4.462 ditambah 5.006. Maka didapatkanlah fungsi fitnessnya adalah 0,6105. Ini adalah salah satu fungsi fitness. Perhitungan fungsi fitness pada langkah sebelumnya adalah untuk melakukan seleksi orang tua dan crossover, di mana dua individu dengan fungsi fitness terbaik akan dilakukan crossover. Crossover yang dilakukan pada artikel ini adalah one point crossover, di mana kedua kromosom akan dipilih secara acak, kemudian satu titik potong dipilih secara acak juga sebagai batas pertukaran gen pada kedua kromosom untuk menghasilkan satu keturunan kromosom yang baru dalam proses persilangan. Seperti ilustrasi pada gambar itu, maka dapat dikatakan bahwa titik crossover itu berada di titik keempat. Setelah melakukan seleksi orang tua dan crossover, maka selanjutnya adalah mutasi. Operasi mutasi ini digunakan untuk menjaga keragaman populasi sehingga dapat memperluas area pencarian dan membantu algoritma pencarian keluar daripada solusi optimal lokal. Jadi, metode mutasi yang digunakan pada artikel ini yaitu dikatakan bahwa metodenya adalah swapping, yang dilakukan dengan cara memilih dua gen pada suatu kromosom secara acak, kemudian menukarkan kedua gen tersebut. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar. Langkah selanjutnya adalah seleksi, di mana seleksi ini merupakan bagian yang paling penting dalam algoritma genetika, karena seleksi ini dapat mempengaruhi tingkat dari konvergensinya. Metode yang digunakan pada seleksi ini yaitu elitism. Elitism adalah metode yang mempertahankan kromosom dengan nilai fitness terbaik. Jadi kromosom ini nantinya akan berpeluang untuk bertahan pada generasi selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan metode penelitian dari mereka, maka langkah selanjutnya adalah kita membahas tentang hasil dan pembahasan mereka. Pada artikel ini dikatakan pengujian awal yang dilakukan adalah pengujian pop size, di mana pengujian pop size ini digunakan untuk menentukan jumlah kromosom agar menghasilkan solusi optimal terbaik dalam masalah ini. Jumlah pop size yang akan dicoba yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Dari grafik di samping dapat kita lihat bahwa semakin banyak pop size, maka rata-rata nilai fitness yang dihasilkan kemungkinan besar akan semakin meningkat. Secara umum, dengan meningkatkan pop size, nilai-nilai fitness akan lebih baik pada algoritma genetika karena memiliki area pencarian yang lebih luas. Namun pada titik tertentu nilai fitness tidak mengalami peningkatan yang secara signifikan. Dapat dilihat pada grafik bahwasanya nilai pop size 10 hingga 30 meningkat cukup signifikan, sedangkan pada saat 30 menuju ke 40 dia tidak meningkat secara signifikan, sehingga nilai pop size untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah 30. Pengujian kedua adalah pengujian jumlah generasi. Jumlah generasi terbaik untuk menghasilkan solusi yang optimal dalam masalah ini. Jumlah pop size yang akan digunakan adalah 30. Jumlah generasi untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah 100 generasi. Hal itu didapatkan daripada perbandingan grafik di samping. Seperti pada kejadian yang tadi, jika jumlah generasinya dari 20, 40, 60, 80 sampai 100 itu memiliki peningkatan yang signifikan. Sedangkan setelah generasi ke 100, jumlah daripada nilai fitnessnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan terjadi penurunan pada saat generasinya 180. Maka untuk mencapai generasi yang optimal yaitu 100.
Setelah pengujian pop size dan jumlah generasi, selanjutnya adalah pengujian crossover rate dan mutation rate. Pengujian ini akan menggunakan pop size 30 dengan jumlah generasi 100. Nilai crossover rate dan mutation rate yang digunakan dalam pengujian ini dipilih dengan mempertimbangkan nilai crossover rate dan mutation rate pada setiap skenario pengujian dengan jumlah total sama dengan 1. Karena pengujian yang dilakukan harus fair, artinya jumlah keturunan yang dihasilkan pada setiap skenario harus memiliki nilai jumlah total yang sama. Nilai CR dan MR terbaik untuk menghasilkan solusi optimal adalah 0,3 untuk CR atau crossover rate dan 0,7 untuk mutation rate. Setelah melewati ketiga pengujian tersebut, maka sistem akan menghasilkan rute perjalanan kapal, yang dimana rute itu dapat dilihat pada tabel seperti di bawah. Dari pengujian-pengujian itu, maka didapatkan hasil rute yang diberikan oleh sistem dengan pop size 30, jumlah generasi 100, nilai crossover rate-nya 0,3 dan mutation rate-nya adalah 0,7. Hasilnya adalah kapal 1 adalah dari Surabaya menuju ke Semarang, ke Pekanbaru, ke Medan, Sabang, Jambi, Palembang, Pontianak, dan kembali lagi ke Surabaya. Kapal kedua yaitu dari Surabaya ke Kupang, Ambon, Sorong, Manado, Makassar, Samarinda, Balikpapan, dan kembali lagi ke Surabaya. Kapal ketiga yaitu dari Surabaya menuju ke Cirebon, Jakarta, Pajang, Cilacap, Bengkulu, Gresik, Kalianget, dan kembali lagi ke Surabaya. Pada artikel ini juga dilakukan perbandingan nilai fitness, di mana pada nilai perbandingan ini adalah dengan perbandingan penjakwalan secara acak dengan penjakwalan menggunakan algoritma genetika. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai fitness rata-rata lebih baik menggunakan algoritma genetika. Hasil itu dapat dilihat pada gambar tabel di bawah, di mana fitness value dengan menggunakan penjakwalan acak rata-ratanya adalah 0,5387, sedangkan menggunakan genetika algoritma hasilnya adalah 1,0704. Kesimpulan daripada review artikel ini yaitu ada 3. Yang pertama, algoritma genetika dapat digunakan untuk menentukan rute kapal menggunakan data jarak antar pelabuhan. Yang kedua, parameter algoritma terbaik untuk mendapatkan solusi optimal adalah 30 untuk pop size, 100 untuk jumlah generasinya dengan crossover rate 0,3 dan mutation rate-nya adalah 0,7. Nah, di sini juga terdapat penelitian selanjutnya akan menambahkan bahan bakar ke dalam perhitungan nilai fitness untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tetapi di artikel ini dikatakan bahwa jika menggunakan bahan bakar, maka perhitungannya akan lebih kompleks. Sekian review artikel internasional dari saya, Riko. Terima kasih.